Jadi itu tadi disebutkan bahwa sunnahnya berjamaah ya. Sholat jenazah itu boleh juga sendiri-sendiri, tetapi ini dikatakan wasunnatu ayyusolliya fi jama'atin, sunnahnya sholatnya dalam berjamaah, dengan berjamaah, sunnahnya dengan berjamaah. 5 rawa Malik bin Habirata, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Habirah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa wajabat. Tidak seorang muslim pun yang meninggal, yang wafat kemudian disolati dengan jumlah sof 3 baris atau 3 sof dari orang-orang muslim yang hadir di situ, jamaah yang hadir menyolatkan, illa wajabat, kecuali pasti wajib dia masuk surga. Nah ini jadi kalau orang yang baik biasanya nyolatin banyak, nggak perlu dimobilisir, orang udah semangat saja. Begitu. Jadi biasanya orang-orang yang dekat di hati masyarakat itu enteng orang untuk lari mengejar menyolatkannya. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian watajuzu furoda, boleh juga. Ini hadis yang tadi yang menyebutkan tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolati oleh jamaah yang jumlahnya sampai 3 saf kecuali dia menjadi wajib masuk surga, itu dalam footnote-nya rawahu Abu Dawud fi kitabil janaiz. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud ya, dalam pembahasan kitabul janaiz. Wa tajuzu furoda, dan juga boleh menyolatkan jenazah itu dengan sendiri-sendiri, boleh sendiri-sendiri, walaupun nggak lumrah. Memang ini yang diperintahkan sendiri itu para wanita. Waktu itu ada orang yang kepingin, lalu silakan sholati sendiri-sendiri. Ini dikatakan bahwa li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata fa shalla alaihin nasu faujan. Ini buktinya, dalilnya Rasulullah SAW wafat disolati oleh orang-orang banyak, tetapi faujan, ya bergelombang, masing-masing sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok gitu ya. Tapi mereka tidak berjamaah. Ini ada informasi soal itu, faujan itu furoda tadi, apa sendiri. Wa inistama'ani swatun la rajula ma'ahunna shallaina alaihi furoda. Kalau berkumpul para wanita dan tidak ada seorang laki-laki di situ bersama para wanita itu, maka shallaina, mereka sholat, para wanita itu alaihi, kepada jenazah, furoda, dalam keadaan masing-masing sendiri-sendiri. Apa alasannya? Li'annan nisa'a la yusannu lahunnal jama'atu, karena para wanita tidak disunahkan untuk sholat jamaah. Nah ini tentu kalau seandainya mau dilakukan jamaah juga ya tentu tidak masalah. Tapi dalam fakta yang ada di zaman Rasulullah alaihissalam, para wanita ada yang nyolatin tapi sendiri-sendiri. Jadi li'annan nisa'a la yusannu lahunnal jama'atu fi sholati 'alal mayyit. Karena ini malah jelas sekali di kalimat ini, tidak ada anjuran bagi wanita untuk menyolatkan jenazah secara berjamaah. Pantesan saja di dalam tradisi masyarakat tempat saya tinggal di Pondok Benda sana, ya di Kelurahan Buaran, yang selalu nyolatin jamaah bapak-bapak banyak, lalu ibu-ibunya hanya ada di depan masjid. Nah masalahnya pada saat bapak-bapak nyolatin, ibu-ibu pada ngobrol di depan masjid.
Ya, pada ngobor itu tidak lebih baik ikut sholat atau lebih baik berada di masjid, ya walaupun tidak ikut sholat, tapi memang itu menjadi persoalan. Ya, jadi ini tidak dianjurkan ikut menyolati. Tetapi fa in shallaina jama'atan fala ba'sa. Ini bijak apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab ini, bahwa fa in shallaina jama'atan fala ba'sa. Kalau mereka para wanita tetap mau menyalatkan secara berjamaah, maka tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Bismillah. Nah, yang menjadi masalah dulu ketika awal-awal saya tinggal di tempat saya tinggal itu, anak-anak ikut sholat jenazah. Setelah ditelitikan, karena apa? Karena setelah sholat jenazah ada keluarga yang berkeliling di situ untuk ngasih amplop pada semua jamaah, termasuk anak-anak. Dan suatu saat anak-anak ada yang nggak kebagian, beberapa gitu. Akhirnya ngejar-ngejar ketua masjid. Nah, ini ketua masjid lagi ngantar jenazah, ditagih-tagih sama anak-anak pada narik-narik bajunya ketua masjid. Ini menjadi persoalan juga itu, ya, gara-gara anak-anak semangat ikut sholat jenazah, ternyata ingin dapat amplopnya itu. Nah, ini kemudian setelah itu, sejak itu dipikir-pikir, gak usah lah membagi amplop dalam suasana ada orang sholat jenazah itu. Kalau mau dibagi di tempat lain, nanti pas tahlilan atau di tempat lain lah gitu. Nah, itu akhirnya sekarang mulai sejak itu tidak biasakan untuk membagi-bagi amplop kepada para jamaah. Gitu. Mari kita lanjutkan, ini kaitan dengan pengumuman kematian ini di dalam fasal berikutnya ini, faslun ayyihadza faslun. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Na'yul mayyiti linnas wa nida' alaihi lis-shalah. Memberi pengumuman, memberi anjuran, mengiklankan kepada masyarakat, lalu memanggil masyarakat, memanggil jamaah agar menyolatkan. Ini tidak dianjurkan. Hanya memang disampaikan saja bagi yang berkenan ikut menjalankan sholat jenazah, mohon untuk merapat ke depan. Biasanya kalau orang soleh itu wafatnya di hari Jumat, lalu setelah Jumatan sudah rapi memandikannya dan itu langsung dibawa ke tempat Jumatan, dan disitulah khatib sekaligus imam itu memimpin sholat jamaah kepada jenazah yang sudah masuk ke masjid itu. Itu orang yang beruntung kalau wafatnya hari Jumat. Nah, persoalannya orang tidak bisa minta pesen hari Jumat kan. Nah, tapi ada hadis memang bahwa man mata yaumal jumu'ati laqad khuffifa. Barang siapa yang wafat di hari Jumat, Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan siksa dia di alam barzakh. Nah, inilah yang menjadi istimewa kalau ada orang meninggal di malam Jumat. Tapi ada orang meninggal juga karena bunuh diri kelas 4 SD di NTT sana, gara-gara tidak dibelikan buku tulis, sementara digalakkan MBG di mana-mana. Coba MBG digalak-galakan, itu ada seorang keluarga yang tidak bisa membelikan buku tulis dan bunuh diri itu anaknya itu. Waduh, kacau betul itu ya. Itu berita ini ada di sana, di NTT sana atau NTB lah gitu. Ada satu peristiwa begitu. Ini dimakruhkan untuk apa? Memobilisir massa, mengumumkan mengenai orang meninggal lalu supaya banyak yang nyolatin, itu makruh malah. Lima ruwiya an Hudzaifata, atas dasar satu hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah, annahu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, idza muttu falatu adzinubi.
idza mutu fala tu'adzinu bi ahadan fa inni akhafu ayyakuna na'yan gitu. Kalau nanti saya meninggal, kalian tidak usah memanggil-manggil, tidak usah memproklamirkan, tidak usah menyiar-nyiarkan gitu ya, tentang saya ahadan pada seorang pun. Fa ini karena sesungguhnya saya akhafu takut ayyakuna na'yan, kalau saya menjadi orang yang yang suka mengumumkan tentang kematian, ya, yang selalu mempublikasikan berita lelayu gitu. Itu sebetulnya makruh. Tapi kalau ada keluarga, ada handetolan satu kampung kemudian tiba-tiba tidak mengerti kalau beliau wafat, ini juga persoalan lah. Oleh karenanya bagi yang memang satu masyarakat komunitas tertentu itu tidak mengapa untuk memberitahu. Dan biasanya di masjid-masjid kalau pagi-pagi habis subuh, biasanya habis subuh itu ada salam. Salamnya pun khusus, ya, tidak seperti salam-salam biasa, karena diawali dengan nada yang sahdu. Biasanya dengan nada assalamualaikum, lagunya begitu, warahmatullahi wabarakatuh, lalu inna lillahi, begitu. Nah ini mati nih, siapa nih yang mati, begitu. Itu biasanya salam kematian di pagi hari, ya. Nah seperti itu sebetulnya hakikatnya dia makruh, tetapi kalau nggak diumumkan orang nggak tahu nanti, ya, bisa menjadi masalah gitu ya. Lah oleh karenanya tentu yang dimakruhkan itu kalau sampai memobilisir, mewajibkan untuk memanggil-manggil orang sholat jenazah. Udah seadanya aja sholat jenazah. Yang bisa hadir ya hadir, yang memang belum bisa ya tidak usah dipaksakan. Tetapi biasanya orang yang sekali lagi orang yang dekat di hati masyarakat itu banyak sekali yang semangat untuk hadir menyolati. Itu biasanya begitu. Waqala Abdullah, ini Abdullah, apakah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas ya, mengatakan al-idzanu bil mayyiti na'yul jahiliyah. Orang yang memproklamirkan, orang yang mempublikasikan, orang yang menyiar-nyiarkan tentang mayit, tentang seseorang yang meninggal, itu na'yul jahiliyah, cara menyiarkan orang jahiliyah. Nah ini na'yul jahiliyah ini yang menjadi larangan. Tetapi tentu kalau kita tidak diberitahu atau tidak kita beritahukan pada masyarakat tentang seseorang wafat, nanti menjadi pertanyaan juga, ini kemana sih fulan meninggal, loh baru tahu meninggal kan, akhirnya kaget. Nah, karenanya yang sudah berjalan silakan dijalankan, tetapi yang tidak perlu dianjurkan itu kalau untuk menyolati, supaya yang nyolatin kelihatan banyak, lalu di share di grup, dianjurkan dan seterusnya. Itu yang tahapannya tidak terlalu perlu, karena hakikatnya sholat jenazah yang penting ada beberapa orang selesai. Walaupun ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang hadir dalam sholat jenazah lalu dia sempat juga mengiringi atau menghantar almarhum ke pemakaman, dia akan memperoleh qirotun au qirotoni. Jadi satu kerat atau satu karat emas. Ya, kalau hanya menyolati dia hanya dapat satu karat. Tetapi kalau ikut juga memakamkan dapat 2 qirot, ya. Satu qirot itu kata Rasulullah di dalam hadis itu keterangannya segede gunung Uhud berupa emas. Ini kan berarti luar biasa itu pahalanya orang yang ikut hadir dalam peristiwa sholat jenazah dan ikut menguburkan. Ini biasanya kalau orang yang dekat, orang yang akrab kepada almarhum, biasanya untuk nyempetin supaya bisa menyolati. Seperti itu ya, kaitan dengan na'yul jahiliyah tadi yang disebutkan ya.
Jadi hukumnya makruh kalau kemudian dipublikasikan, dianjurkan orang untuk supaya menyolati. Berikutnya ini mengenai urut-urutan orang yang menyolati. Ya, jadi orang yang wafat itu yang menyolatkan itu ada urut-urutannya dari keluarga terdekat. Karenanya di dalam pasal berikutnya dikatakan faslun wa aulan nasi bis sholati alaihi al abu thummal jaddu. Al abu thummal jadd. Orang yang paling berhak untuk menyolati almarhum adalah ayah kandungnya. Kalau ayah kandungnya udah wafat, maka kakeknya. Ini logikanya biasanya kalau ayahnya udah meninggal, kakeknya apalagi. Tapi kalau yang meninggalnya kecil, yang masih remaja atau balita, apalagi balita, itu biasanya ayahnya masih ada. Dan yang menyolati adalah ayahnya. Ini yang paling bagus, yang menjadi imam gitu. Tapi masalahnya ayahnya nggak biasa nyolatin atau mungkin nggak tahu cara-cara sholat jenazah. Kalau nggak tahu repot, nanti dikira pakai ruku lagi kan. Wah, sholat jenazah pakai ruku loh. Nggak apa-apa, ini karena anak ayah saya khusus pakai ruku karena ayah saya lah, bagaimana? Setelah ditanya, ini karena anak ayah saya maka saya pakai ruku lah ya. Nggak benar. Sholat jenazah itu ya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud gitu ya. Nah itu jadi ini ada urutan-urutannya. Setelah itu tsummal ibnu, kemudian anak laki-laki menyolati ayah kandungnya. Tsumma ibnul ibni, kemudian cucu dari garis anak laki-laki. Tsummal akhu, kemudian saudara kandung. Ini siap-siap kalau kita nanti ada yang wafat di keluarga kita, apakah istri kita, apakah anak kita, mungkin orang tua kita, saudara kita, itu urut-urutannya tadi ayah, kakek, anak laki-laki, cucu dari garis anak laki, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki, kemudian saudara kandung. Gitu. Jadi ini ada urutan-urutannya menyolati. Tapi kalau kita kan di kampung-kampung nggak pakai urutan gini, karena apa? Semuanya pokoknya amil. Ya, kerjaan amil, semuanya kerjaan amil. Padahal sih sebetulnya keluarga dekat yang berhak menjadi imam, yang paling berhak menyolati itu. Gitu. Kemudian tsumma ibnul akhi, kemudian anak dari saudara laki-laki, berarti ponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Tsummal ami. Ya, tadi pertama-tama itu al abu ya. Kemudian ya, jadi al abu, tsummal jaddu, tsumma ibnul ibni, tsummal ibnu, tsumma ibnul ibni, tsummal akhu, tsumma ibnul akhi, kemudian anak laki-laki saudara kandung. Tsummal ammu, kemudian apa? Paman. Tsumma ibnul am, kemudian anak paman. Ala tartibil asobat, atas tartibnya ahli waris laki-laki, jalur laki-laki. Li'anal qasda minas sholati 'alal mayyiti ad-du'a ulil mayyit, karena tujuan inti dari sholat jenazah adalah mendoakan mayit. Wa du'a'u haula'i, dan doa semuanya ini, doa pihak-pihak yang telah disebutkan di atas itu adalah arjalil ijabah, lebih diharapkan untuk diijabah Allah. Karena orang yang merasa kehilangan, orang yang sedang sedih, orang yang dekat betul dengan almarhum. Kalau amil kan kedekatannya itu ya kedekatan tidak seperti dekatnya anak terhadap ayah, atau ayah terhadap anak, saudara kandung, dan seterusnya. Makanya ini ada urutannya lah. Sehingga kita sebetulnya mesti tahu ini supaya kita siap menjadi imam waktu ada orang yang meninggal, gitu. Dari keluarga kita. Jadi fa innahum afja'u bil mayyit, karena dia lebih lebih merasa
terenyuh memiliki dengan mayit. Karena apa? Karena ada hubungan darah. Min ghairihim, dibandingkan dari yang lain, dibandingkan dengan yang lain. Itu yang disebutkan tadi, urut-urutannya lebih dekat. Fakanu bitaqdimi ahaq, maka mereka itulah lebih berhak untuk didahulukan dibandingkan yang lain. Karenanya sebagai amil itu mestinya memberitahu dulu tuh kepada keluarga, silakan kalau ada yang berkenan sanggup untuk menjadi imam. Kalau sudah pasrah nggak bisa, ya udah Pak Amil. Nah biasanya karena satu keluarga pasrah, maka yang lain-lain pada pasrah juga. Akhirnya amil itu yang punya kerjaan. Ya nyolatin jenazah itu sudah menjadi kebiasaan, selalu amil gitu. Ya. Wa inistama'a akhun min abin wa ummin, ya. Sebentar. Wa inistama'a akhun min abin wa ummun wa akhun min abin. Jadi kalau ada berkumpul saudara kandung seayah dan seibu serta saudara seayah, ya, ini kan ada seayah seibu, ada yang hanya seayah gitu, ibunya lain. Fal mansusu annal minal ab wal aula. Jadi yang ada di dalam teks pernyataan Imam Syafi'i bahwa saudara seayah seibu itu lebih berhak. Tetapi wamin ashabina, setengah dari ulama-ulama teman kami, man, ada orang qala yang mengatakan fihi qaulani. Dalam hal ini ada dua pendapat soal mana yang lebih berhak. Biasanya dalam kitab fikih juga itu soal imam itu suka banding-bandingkan, suka dijelaskan. Ini soal imam, ini mana yang lebih berhak. Satu imam itu istrinya cuma satu, yang lain lagi istrinya dua. Yang lebih berhak itu yang istrinya dua. Nah masalahnya Masjid Fatullah ini nggak ada yang istrinya dua, gitu. Begitu ada istrinya dua nggak pernah jadi imam, gitu. Nah, jadi begitu. Kalau ada yang sama istrinya dua, yang satu istrinya tiga, yang istrinya tiga yang lebih berhak jadi imam. Karena apa? Dia berarti sudah mampu berbuat adil. Bener nggak ya? Ya. Jadi kalau kita fikih begitu biasanya suka banding-bandingin gitu ya. Ya. Lalu juga begini, yang berhak sama-sama apal Quran, sama-sama bagus bacaannya antara satu dengan yang lain. Yang satu jelas keturunannya, yang lain lagi termasuk yang tidak jelas, bahkan disebut sebagai anak zina. Maka yang berhak jadi imam yang bukan anak zina. Begitu. Itu berarti memang ada semacam pemilahan, bukan berarti diskriminasi. Ya, seperti itu ada dalam kitab fikih model begitu. Nah ini dibandingkan juga itu soal saudara kandung, saudara seayah seibu, atau hanya seayah. Maka yang lebih berhak itu saudara yang seayah dan seibu. Tetapi sebagian tadi mengatakan ada dua urean, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, hada ini yang tadi mengatakan saudara kandung seayah seibu dulu baru seayah gitu ya. Itu pendapat. Tetapi yang kedua, wathani annahuma sawa, itu saudara seayah seibu dan saudara seayah saja itu sama saja itu. Kenapa? Li annal umma la madkhalalaha, karena ibu itu tidak tidak termasuk ya baginya fit takdimi, dalam hal untuk didahulukan, fis sholati alal mayyit, dalam hal sholat terhadap mayit. Ini alasan yang mengatakan udah sama aja, yang penting saudara kandung walaupun hanya seayah gitu ya. Itu tapi biasanya yang suka menjadi perdebatan itu ya soal itu, soal layaknya jadi imam gitu ya. Tapi insya Allah lah kalau soal kelayakan yang kaitan dengan bacaan banyak. Kalau di Masjid Abdullah nggak ada masalah ini. Yang masalah sudah banyak kucing di sini. Mana kucing kencing juga ada di sini nih. Susah kalau kucing itu di ini ya.
Kemudian uraian berikutnya ini terkait dengan masih hal yang sama ini karena urutan-urutan ini. Fakana fit tarjihi biha qaulani, maka dalam hal mentarjih soal ini ada dua uraian, dua pendapat. Kama naqulu fi wilayatin nikah, sebagaimana kami pernah mengungkapkan hal ini pada soal urut-urutan wali dalam pernikahan. Itu juga ada korelasi antara wali nikah dengan soal siapa yang berhak untuk menjadi imam dalam sholat jenazah. Wa minhum, dan diantara para ulama man, ada orang qala yang berpendapat al akhu minal ab wal aula qaulan wahidan, saudara seayah seibu ya itu lebih utama sebagai satu pendapat atau pendapat pertama, li anal umma wa ilam yakun laha madkhalun fit taqdim, karena seorang ibu walaupun dia tidak termasuk layak untuk didahulukan, illa annalaha madkhalan fis shalah, kecuali bahwa sesungguhnya dia termasuk juga diperhitungkan dalam soal sholat al mayyit, pada sholat mayyit atau sholat jenazah. Fa rujiha biha qaulan wahidan, maka ditarjih atau farujjiha biha, maka ditarjih dengan pendapat ini qaulan wahidan sebagai sebuah pendapat yang satu. Kama naqulu fil mirath, sebagaimana kita sampaikan dalam soal ilmu warisan. Yuqaddamu bihal akhu minal ab wal malal akh minal ab, didahulukan saudara seayah seibu daripada hanya saudara yang seayah saja. Hina kana laha madkhalun fil mirath, ketika dia ada madkhal, ada pembahasan ya di dalam soal mirath, soal warisan. Wa illam yakun laha madkhalun fit ta'sib, kalau dia tidak ada bagian dalam soal jatah asobah, qala Syafi'i rahimahullah, maka Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah merahmati beliau, wa inistama'a waliyani fi darajatin, kalau kumpul dua wali dalam satu tingkatan, quddimal asannu, maka didahulukan yang lebih tua, yang lebih dewasa, yang lebih sepuh. Li'anna du'ahu arja ijabatan, karena doa yang lebih sepuh itu lebih kemungkinan diijabah, karena insya Allah sudah mendapatkan banyak berkah, banyak rahmat. Orang yang sudah semakin sepuh itu makin baik hatinya, ya, makin dewasa keberagamaannya, makin khusyuk dalam ibadahnya. Itu makanya imam yang sudah pensiun dengan imam yang belum pensiun didahulukan yang pensiun, karena sudah baik, gitu kan. Jadi tampaknya soal akbaruhum sinan ini menjadi pertimbangan dalam hal imam, dalam hal mana yang lebih layak. Lalu masih soal mana yang lebih layak ini dalam soal sholat jenazah itu, sampai dikatakan fa'ilam yujad al-asan, fa'ilam yujad al-asanu, kalau tidak ditemukan yang lebih senior, ya quddimal akra, maka didahulukan, diprioritaskan yang lebih bagus bacaannya, al-afqah, yang lebih faham, lebih faqih soal ilmu agamanya. Alasannya li'annahu afdalu wa sholatu akmalu, karena dia lebih utama dan sholatnya lebih sempurna. Itu pertimbangan-pertimbangan siapa yang layak menjadi imam dengan pertimbangan hal-hal yang telah disebutkan. Para jamaah, insya Allah kita akan lanjut masih pada soal ini, dan nanti ada fasal berikutnya, tapi insya Allah sebelum fasal berikutnya udah habis waktunya, gitu ya. Li'anna du'aahu arja ijabatan tadi sudah disebutkan, tapi kemudian fa inistawaya uqri'a bainahuma, kalau semuanya persis, ya, kesamaannya persis, lebih sepuhnya iya, bacaannya bagus iya, dan lebih faqih juga sama semuanya itu,
maka kemudian ukri'a ilaihi atau ukri'a bainahuma, diundi. Ya, karena sama kan tos-tosan itu. Diundi mana yang keluar dan itulah yang berhak. Karena memang sama persis seimbang ya antara keduanya. Li'annahuma tasawaya fit taqdim. Karena semuanya sama persis dalam hal mana yang lebih didudukan, fa ukri'a bainahuma, karenanya layak untuk atau caranya diundi. Wa inistama hurrun wa abdun wa huwa aqrabu ilaihi minal hurr fal hurru aula. Ini diskriminatif banget ini karena apa? Memang zaman dahulu masih ada status budak dan merdeka. Kalau ada orang yang berkumpul di situ satu budak satu merdeka, maka yang didahulukan ya, padahal tadi abdunnya itu akrab kepada mayit, lebih dekat yang hamba sahaya kepada mayit daripada yang merdeka. Itu katanya yang merdeka sekalipun dia jauh dari nasab si mayit lebih utama. Ini mohon maaf, memang begitu kondisi zaman dahulu, masih ada istilah perbudakan. Li'annal hurra min ahlil wilayah wal abda laisa min ahlil wilayah. Karena yang namanya orang merdeka itu layak untuk memiliki kekuasaan, sedangkan hamba sahaya itu tidak layak untuk memiliki wewenang kekuasaan. Jadi itu sampai sebegitunya itu perbandingan mana yang lebih layak. Wa inistama'al wali wal waliyi minal manasib, ya, kalau berkumpul wali ya, pengampu atau kata ya wali di sini, dan waliul manasib dan juga wali yang masih munasabah, fafi qaulani, maka terdapat dua pendapat. Nah, ternyata sudah habis waktunya, tapi intinya bahwa kalau ada jenazah tetap disolatkan walaupun jumlahnya yang menyolatkan tidak banyak. Mari kita akhiri kajian kita dan insya Allah ini akan berakhir barangkali hanya 2 kali lagi karena sebentar lagi Ramadan. Dan kalau Ramadan tidak pernah akan ada kajian begini karena pasti mengganggu, ada buka, ada segala macam. Dan insya Allah ada penggantinya, yaitu apa? Kultum habis taraweh. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu berumur panjang ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.